Bismillahirrahmanirrahim, kembali di Chandra PDLP. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait apa yang terjadi atau di balik layar pasca kemenangan Timnas Indonesia melawan Yaman, ya, di mana kemenangan ini berhasil memastikan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, ya, lolos dari fase grup, sekaligus juga memastikan diri lolos untuk tampil di putaran final Piala Dunia U17 yang akan digelar pada bulan Oktober 2025 nanti, ya. Ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia lewat yang namanya jalur kualifikasi, kan. Pada tahun-tahun sebelumnya Timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia U17, tetapi karena berposisi sebagai tuan rumah pada saat itu, kan, kita berada satu grup dengan Ekuador, juga dengan Panama dan Maroko di bawah coach asuhan Bima Sakti, ya. Pada saat itu kita berhasil 2 kali imbang dan 1 kali kalah, ya. Memang gagal dari fase grup tetapi cukup memberikan perlawanan, ya, dan kita bisa mencetak 3 gol kalau tidak salah dalam 3 pertandingan itu. Nah, sekarang kesempatannya semakin terbuka karena kita lolos lewat jalur kualifikasi. Sekali lagi, kita lolos lewat yang namanya jalur kualifikasi. Dan kalau kita lihat di posisi klasemen sementara semua grup di Piala Asia U17 ini, ya, wakil dari Asia Tenggara yakni Vietnam itu berada di posisi ketiga di grup B, ya, hasil daripada 2 kali imbang, yaitu kalah melawan Australia dan juga kalah melawan Jepang. Ya, Vietnam juga bagus, ya, karena berhasil menahan tim-tim yang secara peringkat, secara kualitas di atas mereka. Australia peringkat 26, kemudian Jepang termasuk unggulan pertama. Walaupun kita juga patut berbangga karena kita berhasil mengalahkan salah satu unggulan, yaitu Korea Selatan yang peringkatnya ada di posisi ketiga di Asia, ya. Kalau Vietnam dan melawan Australia dan Jepang itu bisa imbang, kita bahkan berhasil mengalahkannya. Nah, sedangkan Thailand itu sudah dipastikan tidak mungkin lolos ke fase grup atau fase selanjutnya karena dari 2 pertandingan terakhir di fase grup A itu Thailand gagal mendapatkan poin, ya. Jadi kalah 2 kali. Lawannya kalau tidak salah itu adalah Uzbekistan, ya, dan juga siapa itu, ya, di grup A. Yang pasti Thailand kemungkinan besar tidak akan lolos. Vietnam masih ada peluang untuk lolos, sedangkan Timnas Indonesia menjadi tim pertama dari Asia Tenggara atau dari ASEAN yang memastikan diri lolos ke fase selanjutnya, sekaligus memastikan diri satu tempat di Piala Dunia U17. Nah, apa yang perlu kita garis bawahi dari hasil yang diperoleh oleh Coach Nova Arianto dan juga timnya? Nah, ini soal permainan, bahwa, ya, Coach Nova Arianto lama dengan Coach Sintayong dan terlihat jelas bagaimana filosofi permainannya itu sangat mirip sekali, ya. Kita tidak mengatakan bahwa itu adalah gayanya Coach Sintayong karena setiap pelatih pasti memiliki improvisasi besar atau kecil, gitu kan, hasil daripada meniru tetapi kemudian ada modifikasi di sana. Tetapi terlihat jelas bahwa pattern pola permainan, sistem permainannya seperti itu, termasuk dalam segi formasi dan seterusnya. Nah, ketika Timnas Indonesia di bawah Coach Nova Arianto mampu berprogres sejauh ini, lolos Piala Asia, kemudian sekarang memastikan diri lolos ke Piala Dunia, lolos di fase selanjutnya, tentu ini diapresiasi oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah federasi yang diketuai oleh Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir di unggahannya itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Coach Nova, kemudian para pemain, manajemen, pemerintah, termasuk para orang tua juga, karena berhasil lolos ke Piala Dunia. Tetapi Pak Erick Thohir juga memberikan highlight. Apa itu? Bahwa kita masih akan berjuang di Piala Asia dan kita ingin meraih prestasi terbaik di Piala Asia. Saya tidak tahu target daripada PSSI terhadap Coach Nova Arianto itu sampai mana, apakah sampai final atau sampai semifinal atau cukup masuk ke misalnya perempat final, ya, babak 8 besar. Kalau babak 8 besar kita sudah memastikan diri masuk. Tapi apakah harus masuk ke semifinal dan seterusnya?
Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran terutama dari para netizen Indonesia ketika timnas Indonesia bisa lolos Piala Asia, lolos fase grup, lolos Piala Dunia, khawatir pada saat nanti akan Piala Dunia, federasi melakukan keputusan yang tanda petik ya disayangkan seperti pada kasus Coach Sintayong. Nah, mereka khawatir ketika Coach Nova Arianto berhasil meloloskan ke Piala Dunia, tetapi di tengah jalan nanti itu justru Coach Nova digantikan. Nah, ini menjadi kekhawatiran netizen ya. Kalau kita tidak sebut ultimatum ya, banyak itu yang mengatakan di kolom komentar itu awas aja jangan sampai diganti, awas sampai diganti. Nah, kekhawatiran itu wajar ya, karena terbukti memang Coach Nova Arianto meskipun bermain dengan katakanlah negatif football ya, relatif menunggu reaksi gitu kan, tidak aktif, tidak menguasai bola, tidak ball possession istilahnya, tetapi memang hasilnya prima, bisa menang. Oke, lawan Korea Selatan kita didikte ya, ball possession ada di pihak Korea Selatan, kemudian mereka juga mengendalikan 2 babak itu, tetapi hasilnya Indonesia menang. Pertandingan kemarin melawan Yaman juga kita perlahan, terutama di babak kedua, itu didikte habis-habisan secara permainan, sehingga possession kita kan rendah ya, sekitar 40, sedangkan Yaman sampai 60-an. Tetapi buktinya kita bisa menang. Nah, itu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para netizen karena ya khawatirnya ada preferensi yang mulai terlihat tuh, preferensi dari federasi bahwa permainan indah itu penting. Kadang terlihat seperti itu. Nah, khawatirnya ini menjadi salah satu alasan, salah satu pertimbangan bahwa ya memang kita harus juga menang, tetapi juga target misalnya permainan harus indah. Nah, itu jadi kekhawatiran netizen ini juga cukup beralasan ya, karena preferensi daripada federasi khususnya Pak Erick Thohir itu kan memang ya ke orientasi bola gitu kan. Beberapa pengamat juga harus kita sebut seperti Bung Toel juga lebih menyukai permainan sepak bola yang berorientasi ke bola, artinya ke ball possession. Tetapi secara historis ya, pengalaman yang ada, timnas Indonesia tidak prima hasilnya ketika justru dilatih atau menggunakan skema yang menguasai bola ya. Dan itu terjadi di satu pelatih bahkan. Ketika Coach Sintayong berusaha pada saat itu ya, dalam pertandingan tertentu menguasai bola, hasilnya tidak prima ya. Hasilnya tidak prima. Ya, baik itu ketika uji coba di Piala Asia dan seterusnya. Nah, jadi memang lebih banyak menggunakan negatif football, terutama karena kita menghadapi tim-tim yang lebih besar. Kecuali ketika kita menghadapi tim-tim yang sangat jauh dengan kita, untuk menyebut misalnya Brunei Darussalam. Ya jelas, ketika menghadapi Brunei Darussalam, kita bisa mengendalikan permainan penuh, sekaligus juga bisa mencetak banyak gol. Kan dari 2 pertandingan kan bisa mencetak 12 gol, tanpa kebobolan 1 gol pun. Yaitu ball possession, penguasaan bola, pengendalian permainan, dengan tim-tim yang minimal setara atau bahkan di bawah, itu sangat mungkin dilakukan. Tetapi menghadapi tim-tim yang secara peringkat lebih baik, karena kita kan peringkatnya 123, kalau kita perbandingkan dengan Yaman, Yaman lebih baik dari peringkatnya. Kemudian Korea Selatan apalagi. Susah untuk memaksakan bagaimana kita harus mengendalikan permainan dengan ball possession ya. Lebih baik ya negatif football, tidak bermain cantik tapi kemudian hasilnya prima, karena timnas Indonesia saat ini bukan menghadapi tim-tim ASEAN ya, tetapi levelnya sudah menghadapi tim-tim besar. Ketika di Piala Asia, termasuk juga sekarang kan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, yang dihadapilah tim-tim besar. Jepang yang kita tahu langganan Piala Dunia, posisinya keren sekarang 15, kemudian ada Australia. Ya itu kan tim-tim besar yang pasti kita hadapi, dan tentu memaksakan dengan penguasaan bola, padahal posisi kita tidaklah lebih baik, tidaklah lebih unggul baik secara peringkat atau kualitas di atas mereka, ya sama dengan bunuh diri kan, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan preferensi untuk bermain ke orientasi bola itu juga tidak muncul ya pada timnas U17, dalam artian tidak ada motif untuk misalnya mengganti pelatih untuk memperoleh hasil yang lebih baik sekaligus permainan yang lebih baik. Karena sejauh ini lagi-lagi Coach Nova Arianto ya dengan negatif footballnya, dengan permainan yang lebih menunggu, faktanya berhasil gitu kan untuk melangkah sejauh ini gitu kan.
Nah, meskipun ada tetap peluang kan, ada kemungkinan, tetapi lawannya memang harus yang agak berimbang lah. Dengan Yaman kita terlihat skema permainannya bisa sedikit menguasai bola. Tetapi kemana kalau menghadapi Korea Selatan, lihat kita benar-benar hampir didikte habis-habisan oleh mereka gitu kan. Nah, artinya yang terpenting sebetulnya adalah menang, menang, dan menang dulu. Soal permainan cantik atau tidak itu tergantung pada lawan yang dihadapi. Kalau memungkinkan bermain cantik karena lawan itu minimal setara bahkan di bawah kita, ya itu bisa dilakukan. Tetapi kalau memaksakan siapapun lawannya kemudian tetap bermain cantik, nah itu sama dengan bunuh diri ya, karena ya itu bisa membuat kita tidak mendapatkan hasil yang prima. Nah, jadi preferensi seperti itu kemudian dilihat oleh netizen setidaknya, sehingga netizen mewanti-wanti ini Coach Nova Arianto iya secara permainan tidak begitu menarik, tetapi secara hasil luar biasa. Nah, dan mudah-mudahan federasi tidak melihat hal lain ya, kecuali sementara itu bisa menang, menang, dan menang, bisa melangkah ke babak selanjutnya. Terlepas apakah bentuk permainannya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini diperhatikan betul oleh siapa, oleh federasi ya, apa yang disampaikan oleh netizen ini, meskipun tetap keputusan kan ada di mereka. Karena kekhawatiran ini muncul, perjalanan timnas Indonesia di bawah Coach Nova Arianto itu kan masih panjang. Misal, bagaimana jika Coach Nova Arianto gagal nih memenuhi target lolos misalnya ke babak semifinal. Ya, lolos ke babak perempat final kan sekarang. Tetapi kemudian di babak perempat final Coach Nova Arianto dan timnya gagal ke semifinal. Padahal misalnya target yang diberikan oleh federasi adalah semifinal. Layak Coach Nova itu diganti atau tidak? Ya, kalau saya pribadi tentu tidak ya. Coach Nova Arianto dinilainya itu pasca nanti ketika bertanding di Piala Dunia. Jadi selesaikan di Piala Dunia, nah baru kemudian dievaluasi apakah Coach Nova layak dipertahankan atau tidak ya. Nah, jangan sampai lolos dari fase grup, bermain di 8 besar tapi kemudian gagal melangkah ke semifinal, lalu itu dijadikan dasar untuk mengganti pelatih. Nah, ini menurut saya kurang layak ya, dan saya kira itu juga salah satu hal yang dikhawatirkan oleh netizen. Artinya oke lah, target diberikan sampai semifinal, tapi kalaupun gagal baiknya tetap diberi kesempatan. Nah, apakah teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan? Gagal ataupun tidak Coach Nova Arianto memenuhi ekspektasi atau target dari federasi di Piala Asia, tetap Coach Nova Arianto wajib melatih atau memegang tim ini sampai dengan selesainya Piala Dunia. Atau boleh nih federasi ya, ketika Coach Nova Arianto gagal di Piala Asia menuju semifinal misalnya, boleh federasi menggantikannya, lalu nanti di Piala Dunia U17 tim ini dipegang oleh pelatih yang lain. Mana pendapat teman-teman? Silakan di kolom komentar.